Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Pelonggaran pengendalian telah kembali memperserius penyebaran pandemi COVID-19 di sejumlah negara, membuat JECC menghapuskan Hong Kong dan Australia dari daftar negara berisiko rendah. Sementara itu, izin bagi siswa asing untuk belajar di Taiwan akan diperlonggar, tapi saat memasuki Taiwan, siswa tetap harus menjalani karantina rumah 14 hari. 21 Juli, Taiwan mencatat 100 hari nol kasus positif lokal COVID-19, tapi jumlah global terus bertambah dan melampaui 15 juta dengan lebih dari 610 ribu kematian. Menanggapi perkembangan ini, JECC telah merevisi daftar negara yang warganya diizinkan mengadakan kunjungan bisnis singkat ke Taiwan. Hong Kong dan Australia yang kondisinya cenderung serius telah dihapuskan dari daftar negara berisiko rendah. 因为在香港，在这个礼拜它14天，每100万人大概增加了大概是97，那个在澳门是145，这数目都超过我们在中低风险的这样的一个标准。 Sementara itu hingga tanggal 21 di antara 959 siswa asing dari negara berisiko rendah dan moderat yang meraih izin, 504 telah masuk ke Taiwan dengan menaati prosedur karantina yang ditetapkan. Tanggal 22, Taiwan akan selanjutnya melonggarkan permohonan izin bagi siswa lulusan tahun ini dari mancanegara termasuk siswa Tiongkok untuk datang ke Taiwan. Selain itu, JECC mulai 1 Agustus akan melonggarkan izin bagi pasien asing untuk menerima perawatan medis di Taiwan, kecuali untuk pemeriksaan medis dan kebutuhan kedokteran estetika. 3 jenis dokumen tambahan akan diminta dalam prosesnya, yaitu sertifikat asuransi kesehatan, surat persetujuan karantina, dan sertifikat kesehatan saat kedatangan. Nama negara Republic of China di paspor Taiwan sering membuatnya dikira sebagai paspor Tiongkok. Sementara China Airlines juga sering dianggap sebagai maskapai penerbangan dari Tiongkok. Untuk mencegah kedua hal ini dan sekaligus meningkatkan kemudahan pengenalan Taiwan, Yuan Legislatif menyetujui gagasan rektifikasi nama. Untuk mengatasi kesalahpahaman yang ditimbulkan nama negara bahasa Inggris Republic of China dan Taiwan di sampul paspor Taiwan, sidang darurat Yuan Legislatif tanggal 22 mendiskusikan gagasan rektifikasi nama negara di paspor menjadi hanya Taiwan yang diajukan oleh legislator TSP, tapi oleh karena menyangkut isu konstitusional yang akhirnya diloloskan adalah versi partai berkuasa DPP. Gagasan DPP mengusulkan ditemukannya cara untuk secara konkret meningkatkan kemudahan pengenalan paspor Taiwan, menjamin martabat dan melindungi keselamatan warga. Pada kesempatan yang sama, juga disetujui gagasan DPP meminta MOTC meneliti rencana jangka panjang yang bisa terlaksana untuk rektifikasi nama maskapai penerbangan China Airlines. Pandemi COVID-19 di Hong Kong tampak kehilangan kontrol. 113 kasus positif, termasuk 105 kasus lokal, tercatat pada tanggal 22, merupakan rekor per hari tertinggi. Hari Kamis, warga kembali diwajibkan mengenakan masker di tempat umum dalam ruangan dan stasiun transportasi umum. Jumlah kasus positif COVID-19 di Hong Kong bertambah 113 kasus menjadi 2.132 kasus pada tanggal 22, mencatat rekor per hari tertinggi dalam penyebaran pandemi putaran ketiga. Dari penambahan 113 kasus ini, 105 adalah kasus lokal, termasuk positifnya seorang direktur yang membuat stasiun radio MBC menjadi media massa kedua yang dihentikan operasinya menyusul stasiun televisi TVB. Di lain pihak, terdiagnosisnya seorang pegawai memaksa pengusaha kue bulan Hong Kong MX untuk mendesinfeksi dan untuk sementara menutup pabrik. Mengantisipasi penyebaran yang semakin serius, pemerintah Hong Kong tanggal 23 kembali mewajibkan pengenaan masker sepanjang 2 minggu di semua tempat umum dalam ruangan dan stasiun transportasi umum. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Sampai jumpa.